Keesokan paginya, Hyena kembali menyerang orangutan. Sekilas, orangutan berhasil memukul Hyena dan membuat Pi berteriak senang. Namun, tak lama kemudian, Hyena berhasil menggigit orangutan hingga mati. Hal itu membuat Pi sangat sedih dan marah. Tiba-tiba muncul Richard Parker, sang harimau dari balik kain, dan menerkam Hyena itu hingga mati. Harimau itu sangat puas hingga membuat Pi ketakutan. Pi bersusah payah berkelit dengan harimau yang meraung-raung ke arahnya, hingga membuat Pi melompat ke rakitan ban dan muntah-muntah karena mabuk laut. Pi masih bertahan di rakit ban yang talinya terhubung dengan skoci demi menjauhi serangan harimau. Pi juga berusaha meminta pertolongan dengan secari kertas yang ia masukkan ke dalam kaleng. Walau sangat kecil kemungkinannya, tapi ya namanya juga usaha ya kan. Di tengah laut bersama harimau, Pi mulai berserah diri kepada Tuhan. Namun, Pi kemudian menemukan buku pedoman skoci akan keselamatan dan persiapan untuk bertahan hidup. Maka ia harus selalu waspada dan beristirahat, tidak boleh minum air kencing ataupun air laut. Tetap hindari pengeluaran tenaga yang tidak penting seperti bermain tic-tac-toe, minum coklat panas, menyelesaikan puzzle. Untuk menghibur diri dan menambah semangat, ia bisa bermain air, bernyanyi, joget pargoy, ataupun bercerita dengan skoci. Yang terpenting jangan putus asa, dah itu intinya. Pi mencoba bertahan hidup selama mungkin di skoci dengan berbagai metode seperti di buku pedoman Tatang Sutarma. Menurut buku Tatang Sutarma yang saya baca, itu punya Sule. Ia memasang saung apung sebagai penahan untuk menjaga skoci dari angin dan bisa mengurangi mabuk laut saat gelombang besar datang. Ia juga membuat wilayah sendiri pada skoci dengan memilih saat gelombang tenang. Perjalanan harus senyaman mungkin, lalu ia menemukan peluit sambil membelokkan skoci dengan keras. Binatang akan terbiasa dengan bunyi peluit. Metode serupa sudah lama digunakan oleh pelatih-pelatih sirkus. Pi berusaha menjinakkan harimau dengan peluit, namun terkadang auman harimau membuat mental Pi runtuh sehingga membuatnya jatuh ke dalam air. Di kebun binatang, harimau diberi makan sekitar 5 kg daging per hari. Richard Parker akan lebih cepat lapar saat bersamanya di skoci, sementara Pi harus menemukan cara untuk memberinya makan. Pi bisa memakan biskuit setiap harinya, tapi masa iya harimau juga makan biskuit? Bentar. Ingat nggak jajanan ini? Kok gambarnya harimau sih? Apa ini sebuah konspirasi Wahyudi? Sudahlah. Intinya, Tuhan menciptakan harimau sebagai pemakan daging. Jadi, Pi mau nggak mau harus belajar menangkap ikan. Jika tidak, bisa-bisa ialah yang menjadi santapan terakhirnya. Melihat seekor ikan melompat ke permukaan, harimau itu ikut melompat ke air karena ingin mendapatkan ikannya. Tak lama kemudian, harimau itu mendekati Pi. Kemudian, Pi segera naik skoci yang lama ingin ia naiki karena terus-terusan hanya dirakit. Karena kesal dan marah, Pi dengan kapak ingin membunuh harimau yang berusaha naik skoci itu. Melihat mata harimau itu yang seperti minta dikasihani, membuat Pi terenyuh dan tidak jadi membunuhnya. Kemudian Pi membantu harimau itu naik ke atas skoci lagi. Keesokan hari, Pi memanggil harimau dengan peluit dan memberikan ikan hasil tangkapannya. Kemudian malam harinya seekor ikan paus melompat ke permukaan sehingga membuat skoci dan Pi yang berada di rakit terjatuh ke air dengan keras karena guncangan ikan paus itu. Keesokan paginya, banyak sekali ikan Indosiar yang berhamburan ke permukaan bagaikan angin kencang menuju skoci yang ditumpangi Pi dan harimaunya. Ikan-ikan itu seakan menambah ketersediaan stok pangan mereka tanpa harus bersusah payah memancingnya. Di sisi lain, harimau meraung seperti akan menyerangnya, namun Pi berusaha melawannya dengan kayu yang dimasukkan ke mulut harimau. Malam harinya, Pi memakan daging ikan secara mentah-mentah. Pi mulai lelah jika hanya bertahan di rakit dan memakan biskuit. Ia mulai ingin melatih dan menjinakkan harimau agar ia bisa beristirahat di skoci juga dengan tenang. Dengan tongkat, Pi mulai melatihnya sembari memberi daging ikan. Dengan cara melatih berpindah posisi dan mengajak bicara, dengan memanggil namanya Richard Parker, lalu memerintahkannya masuk ke balik kain, harimau itu pun menerima arahannya dan masuk ke balik kain. Dirinya
Mia dan Richard Parker sang harimau dibesarkan dengan tuan yang sama, yaitu ayahnya. Mereka sama-sama yatim piatu sekarang. Menurutnya, tanpa Richard Parker, ia pasti sudah mati. Ketakutannya pada harimau itu membuatnya selalu waspada dan mengutamakan kebutuhan harimau, membuat hidupnya fokus. Pi kemudian menembakkan roket dan obor yang menyala, berharap ada pertolongan yang datang. Dia belum ingin menyerah di tengah lamanya perjalanan lautan dengan berujung antara hidup dan mati. Hari demi hari Richard Parker sang harimau menjadi lebih tenang, yang membuat Pi bisa beristirahat dengan tenang, bahkan terkadang mengajaknya berbicara. Keesokan harinya badai di laut datang kembali, yang kemudian membuat Pi terlempar ke laut karena gulungan ombak yang besar. Sementara harimau itu juga ikut terombang-ambing dalam skoci. Badai dan petir itu melemahkan harimau. Pi yang melihatnya bersedih lalu berteriak pada Tuhan seakan hampir putus asa karena telah kehilangan semuanya yang ia miliki, terutama keluarganya. Pagi hari, melihat harimaunya tergeletak lemas di skoci seakan lemah tak berdaya, Pi sangat sedih, kemudian meletakkan kepala harimau itu di pangkuannya dan mengelusnya bagaikan seekor kucing peliharaan. Pi mulai menyerahkan dan mengikhlaskan dirinya pada Tuhan. Perahu Pi terombang-ambing menyusuri gelombang lautan. Pi merasakan kesadarannya kian lama menghilang. Setelah beberapa lama, Pi merasakan ada naungan sejuk di atasnya, lalu ia mengerjapkan matanya. Dari matanya yang perih, ia melihat seberkas warna hijau yang sejuk dan menenangkan. Ia merasa bahwa ia sedang mimpi. Lalu, ia mencoba untuk bangun dan memastikan bahwa ia masih hidup. Ada rimbunan pepohonan di pulau itu. Pi lantas melompat turun walaupun kakinya lemas. Ia terkejut karena tidak ada tanah di pulau itu. Pulau itu seolah mengambang dan tanahnya terbentuk dari jalinan akar-akar pohon seperti gambar dan dianyam dengan ketat. Pi mencabuti beberapa rumput dan memakannya. Dia merasakan kesegaran. Dia juga memotong akar dan mendapati rasanya yang enak dan penuh dengan kandungan air. Setelah merasa sedikit segar, Pi berjalan-jalan menjelajahi pulau itu. Ia mendapat banyak binatang merekat sejenis rakun yang sedang mengerumuni beberapa kolam yang tersebar di tengah-tengah pulau itu. Karena penasaran, Pi mendekati kolam itu. Ia ingin tahu apa yang mereka lakukan. Rakun-rakun itu begitu jinak dan tidak terganggu sedikit pun saat Pi menyingkirkan mereka untuk membuka jalan. Di sana banyak tulang ikan yang tersebar berserakan. Pi berpikir rakun-rakun itu pemakan ikan. Pi terkesima dan bengong karena kolam itu terhubung ke lautan dalam. Ikan-ikan itu pasti dari laut. Ia mencicipi air kolam dan ia merasa senang sekali karena ternyata airnya tawar. Ternyata ganggang raksasa itu menyaring air laut menjadi air tawar. Akhirnya ia pun memutuskan untuk berenang dan meminum sepuasnya sembari membersihkan dirinya dengan gembira. Ketika hari menjelang malam, ia memutuskan untuk tinggal di pulau itu karena makanan dan air tawarnya melimpah. Ia mengambil selimut dan tali di perahu, lalu merakitnya di cabang pohon untuk dijadikan tempat tidur. Semakin gelap, Pi semakin dikejutkan sama pulau itu. Para rakun berlarian ke atas pohon seolah ada hantu yang mengejarnya. Mereka berdesak-desakan di dahan pohon. Beberapa ada yang naik terlambat sambil menjilati kaki mereka. Ketika tengah malam, Pi terbangun dan melihat kolam di bawahnya bersinar berwarna keperakan. Ia pun takjub sambil memperhatikan. Hatinya seketika menciut manakala ia melihat banyak ikan yang muncul dari dasar lautan, tersedot ke dalam kolam dan hancur perlahan seolah kolam itu yang mencernanya. Ia mulai merasa khawatir, kemudian ia melihat Richard Parker yang ternyata dari kejauhan Richard Parker sudah kembali ke skoci. Pi pun merasa lega. Kemudian ia memperhatikan sekeliling dan melihat pohon yang juga bersinar keperakan. Seluruh pulau bersinar menarik para ikan. Tanpa berlama-lama lagi, ia langsung memutuskan untuk meninggalkan pulau itu. Ia membawa persediaan air tawar, ganggang, dan rakun untuk makanan Richard Parker. Lalu, Pi berlayar kembali. Sebelumnya, tidak ada seorang pun yang tahu pulau terapung itu. Bahkan, tidak akan menemukan pepohonan itu di buku ilmu alam. Pi mungkin akan mati jika ia tidak menemukan daratan. Dan jika ia tidak bersama harimaunya, ia tetap akan mati dalam kesunyian. Saat dia yakin tidak selamat, Tuhan memberikan ketenangan dan memberinya tanda untuk melanjutkan perjalanan. Pi dan harimaunya hampir tiba di pantai Meksiko.
Meksiko, tapi ia merasakan jika kekuatannya telah habis dan menjadi sangat lemah. Pi bersusah payah ke pantai dan jatuh di atas pasir. Itu adalah daratan yang paling lembut yang ia rasakan selama berjuang antara hidup dan mati selama ini. Richard Parker, harimaunya, telah berjalan mendahulinya. Namun di tepi hutan, harimaunya itu berhenti. Harimau itu hanya meneruskan telinganya ke kepalanya dan mengaum menandakan dia akan mengakhiri hubungannya dengan Pi. Tapi harimau itu hanya melihat ke dalam hutan. Richard Parker sang harimau sudah seperti sahabat karibnya, sekaligus makhluk mengerikan yang membuatnya tetap hidup. Sekarang telah menghilang selamanya dari kehidupannya. Pi kemudian tidak sadarkan diri di pantai. Setelah beberapa jam, orang-orang menemukannya. Harimaunya telah pergi sementara Pi dibawa oleh orang-orang itu. Pi menangis seperti anak kecil saat dikotong orang-orang. Bukan karena ia telah selamat, namun ia menangis karena harimaunya meninggalkannya begitu saja. Ada pelajaran yang bisa dipetik dari ayahnya jika Richard Parker sebagai hewan buas tidak mungkin menganggapnya sebagai teman setelah yang mereka lalui. Harimau bahkan tak menengok ke belakang sedikit pun. Namun ada hal lain yang ia percaya. Harimau itu menatap ke arahnya lebih dari pantulan matanya. Pi bisa merasakan meski tidak bisa membuktikannya. Pi telah banyak meninggalkan kehidupan seperti keluarganya, kebun binatang, India, dan Anandi. Baginya, India dan semua kehidupan hanyalah masalah keikhlasan. Tapi yang paling menyakitkan adalah ketidaksempatan mengucap selamat tinggal. Pi merasa tidak pernah berterima kasih atas semua ajaran ayahnya. Tanpa ajarannya, ia mungkin tidak akan pernah bisa selamat. Pi bahkan ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada Richard Parker yang telah menyelamatkan hidupnya. Kepada penulis, Pi menangis terharu ketika mengenang harimaunya dan mengatakan semoga Tuhan menyertai harimau itu. Pi juga orang satu-satunya yang selamat dari karamnya kapal di masa itu. Perusahaan ekspedisi Jepang mengirimkan 2 orang penyidik untuk bicara dengannya. Pi juga mendapat perawatan di rumah sakit Meksiko. Pi kemudian mengambilkan salinan laporan dan surat-surat asuransi untuk memberi alasan mengapa kapal itu karam yang bisa menjadi dasar bukti untuk penulis. Kedua penyidik Jepang itu tidak percaya akan seluruh cerita Pi tentang hidup di air bersama harimau. Hal itu membuat Pi yang masih terbaring di rumah sakit Meksiko kelelahan menghadapi mereka berdua. Kedua penyidik itu hanya menyampaikan bela sungkawa ketika seluruh keluarga Pi tewas. Melanjutkan ceritanya lagi pun, 2 penyidik tampak tidak menyukai. Lalu mereka hanya berterima kasih kepada Pi, kemudian pergi beranjak. Di akhir cerita, Pi mengajukan pertanyaan kepada penulis akan cerita mana yang paling ia sukai. Kemudian penulis itu menjawab tentang kebersamaan Pi dengan harimaunya. Penulis semakin tertarik mendokumentasikan cerita hidup tentang Pi yang juga disetujui oleh Pi. Kini, Pi sudah hidup bahagia dengan seorang istri dan kedua anaknya. Penulis itu memberikan kesan akan kisah hidup Pi Patel yang luar biasa dengan keberanian dan kesabarannya dalam sejarah dunia pelayaran. Jack Sparrow menangis melihat ini, guys. Cerita pun selesai. Ada banyak pelajaran yang bisa diambil dari kisah nyata ini. Intinya nurut aja sama orang tua bila mana itu dalam hal kebaikan. Terima kasih buat kalian yang menonton sampai akhir. Tak bosan-bosan mengingatkan untuk bantu like, komen, dan subscribe channel ini. See you guys on the next video. Thank you.